Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Panji Adi Pradana, selaku asisten percobaan 2 praktikum analisa sistem tenaga listrik. Praktikum tidak bisa dilakukan di laboratorium sistem tenaga listrik dikarenakan sedang ada wabah corona. Dan kita doakan semoga virus ini cepat hilang agar kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan melakukan percobaan analisa aliran daya dengan menggunakan software etap. Rule-nya sudah saya kirim di grup WA dan ini merupakan video tutorial dalam menggunakan software etapnya. Langsung saja kita membuka program etap yang ada di laptop kita masing-masing. Oke, kita tunggu program etapnya sedang kita buka. Nah, sebelum memulai ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian aliran daya. Nah, analisa aliran daya ini merupakan suatu studi dalam melakukan perhitungan aliran daya pada sistem tenaga listrik. Nah, analisa aliran daya ini sangat penting dilakukan, terutama dalam menyelidiki permasalahan pada sistem operasi dan perencanaan sistem tenaga listrik berdasarkan nilai dari suatu generator dan struktur transmisi jaringan listrik, maka dapat menentukan nilai tegangan, arus, dan aliran daya pada setiap titik percabangan pada jaringan listrik dengan melakukan perhitungan analisa aliran daya. Pada zaman yang semakin maju ini dan juga permintaan daya listrik yang semakin besar, dalam hal ini analisa aliran daya merupakan salah satu solusi utama dalam menentukan perencanaan sistem tenaga listrik ke depan. Pada umumnya, analisa aliran daya merupakan suatu metode numerik dalam menyelesaikan permasalahan aliran daya. Perhitungan numerik tersebut dilakukan secara berulang hingga memperoleh nilai mismatch yang mendekati 0. Terdapat 3 metode dalam menyelesaikan perhitungan persamaan aliran daya, antara lain metode Gauss-Seidel, Newton-Raphson, dan Fast-Decouple. Di antara ketiga metode tersebut, metode Newton-Raphson sangat baik digunakan untuk penyelesaian persamaan aliran daya. Untuk sistem yang besar, metode Newton-Raphson jauh lebih efisien dan lebih praktis. Banyak iterasi yang diperlukan dengan metode Newton-Raphson yang menggunakan admitansi bus. Praktis tidak tergantung pada banyaknya bus. Waktu yang diperlukan untuk metode Gauss-Seidel meningkat hampir sebanding dengan banyaknya bus. Sebaliknya, perhitungan matriks Jacobian pada metode Newton-Raphson memakan waktu yang cukup lama, sedangkan waktu yang diperlukan untuk tiap iterasi pada metode Newton-Raphson adalah lebih singkat. Waktu yang singkat untuk suatu penyelesaian dengan ketelitian yang sama menyebabkan bahwa metode Newton-Raphson lebih banyak dipilih untuk semua sistem seperti pada sistem distribusi. Nah, untuk jenis-jenis bus pada sistem tenaga listrik itu ada 3, yaitu yang pertama ada swing bus. Nah, swing bus ini merupakan suatu simpul referensi terhadap simpul lainnya. Simpul ini dapat berupa generator atau power grid. Biasanya, diagram garis tunggal sistem tenaga listrik, generator dengan kapasitas daya paling besar merupakan swing bus. Pada simpul ini, parameter yang diketahui adalah nilai magnitud dan sudut fasa, sedangkan daya aktif dan daya reaktif perlu dihitung. Yang kedua, ada PV bus. Nah, pada PV bus ini yang diketahui adalah nilai daya reaktif dan magnitud tegangan, sedangkan daya reaktif dan sudut fasa perlu dihitung. Pada simpul ini harus terdapat peralatan yang bisa mengontrol daya reaktif dan magnitud tegangan. Oleh karena itu,
Simpul generator cocok sebagai PV bus. Selain itu, gardu induk atau gardu distribusi juga dapat dijadikan sebagai PV bus jika memiliki kapasitas daya reaktif yang cukup. Yang ketiga, ada PQ bus. Pada simpul ini, parameter yang diketahui adalah daya reaktif dan daya aktif, sedangkan magnitud tegangan dan sudut perlu dihitung. Pada sistem tenaga listrik, simpul beban dapat dijadikan sebagai PQ bus. Nah, untuk jenis-jenis jaringan distribusi itu ada contohnya seperti ada 5. Yang pertama ada jaringan radial, jaringan hantaran penghubung atau tie line, 3 jaringan lingkar atau loop, yang keempat jaringan spindle, yang kelima sistem cluster atau sistem gugusan. Nah, untuk lebih lengkapnya sudah ada di modul tentang pengertian jaringan-jaringan yang ada dalam sistem distribusi. Nah, selanjutnya kita mulai saja untuk membuat rangkaian percobaan aliran daya di etap. Jadi pada percobaan 2 kali ini akan melakukan 2 simulasi. Yang pertama percobaan loop dan yang kedua percobaan radial. Yang pertama akan kita lakukan yaitu percobaan loop. Yang pertama kita klik new folder, kita kasih namanya, terserah kita namanya mau apa saja. Misalkan saya ingin memberi nama percobaan loop. Nah, terus untuk ini sistemnya ini English. Udah seperti ini saja, langsung klik OK. Nah, setelah itu langsung OK lagi. Sebelum mulai ini kita lihat dulu di project. Standarnya ini kita tetapkan IAC di sini. Frekuensinya kita ganti 50. Terus unit sistemnya ini English tetap. Dan ini date formatnya ini USA ya, format USA. Oke. Nah, setelah itu kita kumpulkan komponen-komponennya. Yang pertama, sini ada generator. Terus ada bus. Ini bus 1, bus 2, bus 3, kabel 1, kabel 2, kabel 3. Nah, ini kita rapikan sedikit ya ini ya. Ini kita rotate. Tinggal klik kanan, rotate. Nah, habis itu kita sambungkan dari generator ini ke bus 1, terus dari kabel 1 ini ke generator 1, terus dari kabel 1 ini ke bus 2, dari kabel 2 ke bus 1, dari kabel 3 ke bus 2. Selanjutnya dari ini kita geserkan sedikit saja. Sini kabel 2 ke bus 3, kabel 3 ke bus 3 juga. Nah, setelah itu kita di sini menggunakan jenis beban lam load. Nah, di sini di dalam program etap itu di sini ada 3 beban. Yang pertama ada beban motor, terus di sini juga ada beban static load, biasanya itu lampu di sini, terus ada jenis lam load. Biasanya untuk mewakili beban yang rumit dalam sebuah area. Nah, selanjutnya kita beri di sini beban lam load. Lam 1, di sini ada lam 2. Oke, nah sambungkan saja beban ini ke bus 3. Terus ini kita geser aja biar rapi. Ini kita rotate dulu. Rotate. Ini sambungkan. Setelah itu kita isi nilai rating daripada generator ini. Nah, di sini generator ini kita ubah mode operasinya menjadi swing. Setelah itu ratingnya di sini kita isi sesuai yang di modul.
85. Terus untuk nilai KV-nya 20. Ini merupakan nilai bus. Nah, setelah itu oke saja. Di sini juga banyak. Nantinya misalkan kalian ingin lebih mengetahui apa aja sih di dalam komponen generator ini, di sini lengkap. Di sini ada ketika kita mau menggunakan jenis exciter tipe apa aja, di sini bisa kita ganti. Dan juga untuk sini masih banyak lainnya juga ya kalau kalian mau belajar lagi. Nah, ketik oke saja. Setelah itu nilai busnya di sini nilai bus sini 20. Sini yang di komponen di bagian sub bagian lainnya nggak usah ada yang diganti. Oke. Setelah itu di nilai kabel ini sini kita isi dengan nilai 25 ini kilometer. Nilai impedansinya sesuai kayak di buku atau di modul, ini 0,211. Terus nilai 0,127. Nilai ini nantinya bisa kalian ubah sesuai kebutuhan. Jadi di sini kita mensimulasikan bahwa nilai impedansinya itu adalah, nilai impedansi itu kan adalah R plus JX. Nah, di sini R-nya itu adalah 0,211 dan X-nya itu adalah 0,127 untuk komponen yang positif. Ini untuk komponen urutan nolnya, di sini kita isi dengan 0,34 dan juga di sini 0,32. Nah, di sini terus di dalam unit ini kita ganti di sini 1000 per meter. Oke. Nah, biar tidak ribet, kita kopikan saja datanya. Copy. Habis itu di sini kita paste. Ini kita paste lagi. Nah, setelah itu klik OK. Nah, untuk nilai bebannya kita klik. Terus ke nameplate. MW-nya ini kita ganti 5. MVAR-nya ini kita ganti 4. Oke. Nah, setelah itu sampingnya juga sama. Ini kita ganti 5. Ini kita ganti 4. Oke. Nah, setelah itu klik OK. Setelah semuanya diisi, kita cara runnya itu klik yang di bagian samping edit ini, yaitu load flow analysis. Nah, terus di sininya itu di samping tulisan LF ini, di sini kita klik. Nah, ini kita ganti ini 0,1. Oke. Setelah itu kita klik ini untuk run. Oke. Nah, setelah itu bisa kita lihat hasilnya. Nah, di sini kita bisa tahu hasilnya berapa saja nilai yang diketahuin. Di sini untuk menampilkan nilai displaynya. Displaynya itu kita ingin nilainya berapa, dalam bentuk persen atau dalam bentuk kilovolt. Nah, di sini unitnya bisa kita mau misalnya kilovolt di sini. Nah, dan juga di sini terserah kalian mau menampilkan apa saja yang ingin kalian ketahui di tampilan ini. Oke. Nah, di sini bisa kita tahu ini yang untuk nilai, susahnya. Nah, ini yang 20. Ini dari bus 1-nya segini, tuh ke bus 2-nya ini segini nilai voltnya. Terus ini bus 3-nya segini nilai voltnya. Nah, terus setelah kita tahu nilai tegangan di masing-masing bus, setelah itu kita juga bisa tahu di sini sudut tegangan dari setiap bus. Di setiap bus ini ada berapa besar sudutnya.
yaitu dengan mengklik display lagi, terus di sini angle-nya diklik, oke. Nah, sini kita bisa lihat nih, sudut tegangannya dari 0, dia di bus 2-nya di 0,8, di bus 3-nya dia juga 0,8. Nah, setelah itu bisa juga kita cari untuk nilai, bukan kita cari, kita tampilkan nilainya di sini. Cari load flow report, kita klik report manager. Nah, di sini. Nah, di sini bisa kita lihat dayanya berapa. Dayanya itu kan daya aktifnya berapa, daya reaktifnya berapa. Nah, nantinya daya aktif ini kita masukkan, daya aktif dan reaktif ini kita masukkan ke tabel yang sudah saya buat di sini. Nanti tabelnya saya kirimkan di grup WA. Nah, nanti di sini kalian mengisi nih magnitude, persentase magnitudenya berapa, sudut tegangannya berapa, tegangan aktualnya berapa. Nah, ini bawahnya ada untuk injeksi dayanya, yang atas tadi profil tegangan. Nah, untuk injeksi dayanya itu berapa? Sini ada P, Q, sama S. Nah, untuk nilai P-nya sendiri itu memakai nilai yang ini, yang di load flow ini. Nah, untuk nilai Q-nya itu pakai yang di sini, yang 4,215 untuk bus 1, 3,84 untuk bus 2, dan 3,84 juga untuk bus 3. Oke. Nah, setelah itu untuk apa lagi yang di sini yang belum ya? Tegangan aktual udah. Sudut tegangannya itu sini yang ini 0, 0,8, 0,8. Nah, setelah itu di sini juga kalian bisa untuk nampilin lossisnya di sini berapa. Nah, lossisnya berapa di sini. Nah, ini lossisnya 1244 kilowatt. Dan untuk lossis daya reaktifnya itu 749 var. Nah, nanti di sini untuk injeksi daya kalian tulis juga di sini berapa lossisnya. Oke. Nah, setelah itu ntar kalian buat percobaan percobaan berapa saja nilainya untuk kalian coba-coba sendiri untuk data laporan kalian. Ini kan datanya ini untuk 25 dengan jarak 25 km. Nah, nanti per kelompok saya kasih yang beda-beda untuk berapa jaraknya. Oke. Nah, ini untuk sistem loop ya. Selanjutnya kita akan melakukan percobaan sistem radial. Nah, langsung saja kita klik new, Ctrl N, radial, percobaan. Oke. No. Kita sama saja seperti tadi, kita rubah settingnya, takutnya standarnya berubah. Standarnya kita ganti ISC, ini 50, ini tetap English, ini USA ada. Nah, kita masukkan jaring set. Ini ada generator, terus ada bus 1. Setelah itu masukkan bus 1, ada bus 2, sini ada kabel. Ini kita putar dulu, kita rotate lagi. Nah, ini kita sambungkan di sini. Ini kita rotate dulu sebelumnya yang bus ini. Terus kita rapikan dulu tulisannya. Nah, terus kita sambungkan dari generator ini ke bus ini. Setelah itu di sini ada kabel. Kita rotate dulu.
Nah, sambungkan lagi. Setelah itu, setelah kabel disambungkan, terus ini dari kabel ini kita putar lagi yang ini, kita putar, sambungkan lagi kabel ini ke sini. Nah, setelah itu di sini ada kabel, terus ada, kita rotate lagi. Ini sambungkan lagi. Nah, setelah itu di sini ada bus 3. Bus 3 rotate, kita rotate lagi. Nah, ini kita taruh atas saja biar rapi. Set. Nah, terus itu kita pakai beban lamlot lagi, bebannya. Terus kita taruh lagi ini di sini pas lamlot. Nah, oke. Nah, setelah itu kita masukin nilai ratingnya. Nilai ratingnya sama aja seperti tadi ya. Ini 85. Terus ini kafenya ini 20. Nah, oke. Nah, itu nilai kabelnya. Nilai impedansinya di sini masukkan. Nilai X-nya masukkan juga. Nilai zeronya ini 0,34. Ini 0,32. Ini per meter. Ininya diganti dulu menjadi 25 dalam satuan kilometer. Tinggal ke sini kita copy. Oke, paste. Oh, salah, ntar ini copy. Sini paste. Sini lagi. Oke, setelah oke, kita bebannya ini kita ganti juga di nameplate. Kita isi 5. Di sini kita isi 4. Nah, sama juga beban satunya lagi. Ini kita isi 5. Ini kita isi 4. Nah, oke, setelah semua terisi, kita klik oke. Nah, setelah semua terisi, sama seperti tadi. Oh, ini generator ketinggalan. Ini dalam mode swing. Nah, swing. Oke. Setelah itu kita run. Nah, kita bisa tahu hasilnya di sini. Aduh, salah. Bentar. Ini mau klik. Nah, ini sudah bisa kita lihat di sini. Di sini untuk persentase magnitudenya di sini dari 100%, di 73,43. Jadi habis itu 59,01 di bus 3. Selanjutnya untuk nilai persentase lagi. Nilai voltnya sendiri itu di sini kilovoltnya nih. Ini 20, ini 14,59, di sini ada 11,802. Nah, ntar di sini juga datanya kalian masukin ke dalam tabel ini. Tabel di sini. Untuk injeksi dayanya sama, injeksi dayanya juga kita ganti ini load flow report. Nah, terus ini diganti itu. Ditampilkan ini nilai dayanya di sini. Untuk daya aktifnya sendiri ini 14,032, 5,523 dan juga di sini 4,34. Nah, untuk daya reaktifnya ini untuk di bus 1 10,207, di bus 2 7,817, di bus 3 3,479. Nah, tinggal kalian nanti masukin ke dalam folder yang ini. Folder ini, oke. Folder nanti saya kirim. Nah, udah, ini saja. Jadi percobaan aliran daya ini hanya ada 2.
Ada 2 percobaan, yaitu untuk percobaan sistem jaringan radial dan percobaan sistem jaringan loop. Nah, jika kalian ada yang lebih ingin ditanyakan lagi, silahkan kita diskusikan di grup WA. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.